Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinci Indi Fitnalinda. Saya mahasiswa jurusan Apoteker Angkatan 39, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Saya akan membahas tentang coronavirus. Menurut WHO, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Virus ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Nama virus corona berasal dari kata Latin corona yang berarti mahkota. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Maka dari itu, coronavirus jenis ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Gejalanya biasanya demam 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas, dan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang lebih parah, itu dapat menyebabkan pneumonia, kegagalan banyak organ, dan bahkan kematian. Waktu antara infeksi dan timbulnya gejala berkisar antara 1 hingga 14 hari. Kebanyakan orang yang terinfeksi menunjukkan gejala demam 5 hingga 6 hari. WHO menyatakan COVID-19 tidak menular lewat udara, tapi menular lewat tetesan atau droplet yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara. WHO mengatakan seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dengan menghirup virus jika berada dalam jarak 1 meter dari seseorang yang menderita COVID-19 atau dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Namun, pasien yang terinfeksi juga bisa tidak menunjukkan gejala. Artinya, mereka tidak menunjukkan gejala apapun, walaupun memiliki virus di sistem mereka. Nah, kalau kamu habis bepergian dan 14 hari kemudian mengalami gejala ini, segera ke rumah sakit rujukan untuk memeriksakan diri kamu lebih menyeluruh. Oh ya, saat ke rumah sakit jangan menggunakan transportasi umum ya. Mengapa? Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cara mengatasi gejala ringan virus corona dapat menggunakan paracetamol untuk mengatasi demam dan minum vitamin C dosis tinggi 1 kali 500 mg untuk meningkatkan imunitas. Jika muncul gejala seperti sesak napas, lemas parah, kekurangan oksigen yang ditandai dengan kebiruan di sekitar bibir, maka segeralah cari perawatan di unit gawat darurat. Cara menghindari atau mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dari yang lain. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, melakukan etika batuk dan bersin. Yang kelima, memakai masker. Dan yang keenam, tetap di rumah. Bagaimana jika seseorang positif COVID-19 tanpa gejala? Kondisi ini menandakan bahwa tubuh cukup kuat dan sehat, serta dapat melawan virus corona yang ada di dalam tubuh. Sebaiknya tetap tenang dan jangan panik. Jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, karena kondisi Anda dapat menyebarkan virus ke orang lain. Cukup melakukan isolasi diri di rumah, yaitu karantina diri selama 14 hari di rumah, lalu makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, istirahat dan tidur yang cukup, dan minum vitamin. Adakah obat untuk COVID-19? Pemerintah Republik Indonesia menyebut bahwa Avigan dan kloroquine sebagai obat yang dapat diuji coba kepada pasien yang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Namun, obat tersebut belum memiliki bukti klinis yang dapat menyembuhkan pasien yang positif corona.
Avigan merupakan obat antivirus yang diproduksi di Jepang demi melawan banyak virus RNA. Pada Februari 2020, obat ini dipakai oleh Tiongkok untuk pengobatan eksperimental COVID-19. Sementara kloroquine adalah obat yang sudah ada di Indonesia yang biasanya digunakan sebagai obat malaria, bisa juga dipakai sebagai penekan sistem imun. Kloroquine sudah sejak lama diproduksi di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada obat yang secara klinis terbukti efektif untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi COVID-19. Penggunaan kloroquine dan Avigan hanya berdasarkan pengalaman empiris negara yang telah menggunakan kedua obat tersebut. Kloroquine digunakan untuk orang yang sudah positif COVID-19, jadi tidak bisa digunakan untuk pencegahan. Jadi, jangan sembarangan menggunakan kedua obat ini ya. Obat ini termasuk obat keras dan khawatir akan menimbulkan efek samping. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga diri dan tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.